Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iktaman Ali dari kelas PKT 5B dengan NIM 04421042. Di sini saya akan membahas jawaban audit internal ujian tengah semester saya. Jelaskan dengan contoh fraud yang terjadi di perusahaan bank yang Anda ketahui. Fraud adalah penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada, atau palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Contoh fraud adalah penipuan pajak, penipuan kartu kredit, dan penipuan sekuritas. Fraud sendiri dapat dilakukan oleh satu individu, kelompok, maupun perusahaan secara utuh. Contoh kasus fraud yang terjadi di perusahaan perbankan di Indonesia. Yang pertama adalah kasus Bank Senturi. Pada tahun 2008, Bank Senturi mengalami kebangkrutan akibat kerugian disebabkan oleh praktik korupsi dan penggelapan dana. Bank Senturi meminjam uang dari Bank Indonesia untuk mengatasi masalah keuangan, tapi uang tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya. Sebaliknya, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para pemilik bank. Kasus berikutnya adalah kasus Bank Mandiri. Pada tahun 2019, Bank Mandiri mengalami kerugian sebesar 1,4 triliun akibat praktik fraud yang dilakukan oleh satu karyawannya. Karyawan tersebut memasukkan dokumen dan melakukan transaksi fiktif untuk memperkaya diri sendiri. Dan terakhir adalah kasus Bank BRI. Pada tahun 2020, Bank BRI mengalami kerugian sebesar 92 miliar akibat praktik fraud yang dilakukan oleh satu karyawannya juga. Karyawan tersebut memanipulasi data keuangan dan melakukan transaksi fiktif untuk memperkaya diri sendiri. Berikutnya saya akan membahas nomor 2. Apa yang Anda ketahui tentang nomor 41 POJK 03 2017? Sebutkan 3 hal utama yang diatur dalam POJK tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 POJK 03 2017 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK pada tahun 2017. Peraturan ini berisi tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan bank di dalam POJK tersebut. Ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memelihara prinsip-prinsip dan sistem perbankan yang diperlukan gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan mengandung risiko. Peraturan ini menguraikan tujuan pemeriksaan, persyaratan bagi bank yang melakukan pemeriksaan, serta tata cara melaporan hasil pemeriksaan. Seluruh proses pemeriksaan diatur dengan prinsip kerahasiaan, dan peraturan ini juga mengatur pemeriksaan oleh pihak asing yang memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal-hal yang diatur dalam POJK tersebut adalah: yang pertama adalah tata cara, syarat, dan peraturan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan. Kedua, pihak-pihak yang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, ketentuan umum hukum untuk perbankan dan pihak terkait. Berikutnya saya akan membahas nomor 3. Jelaskan mengapa audit internal penting bagi perusahaan perbankan. Audit internal adalah suatu proses evaluasi independen dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata cara kelola di lingkungan perbankan. Keberadaan audit internal sangat krusial bagi perusahaan perbankan karena mampu mendeteksi dan menanggulangi potensi masalah sebelum bertambah pada kerugian yang lebih besar. Dalam hal ini, audit internal tidak hanya berperan sebagai penjaga pengendalian internal, tapi juga sebagai alat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Tidak hanya sebagai pencegah risiko, audit internal juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan perbankan, dengan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan. Audit internal membantu memastikan bahwa sumber daya perusahaan dimanfaatkan secara optimal. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia mewajibkan adanya fungsi audit internal yang independen, memiliki kewenangan, sumber daya manusia yang kompeten, dan akses informasi yang memadai untuk memastikan fungsi audit internal yang efektif. OJK juga secara proaktif mendorong peningkatan kualitas dan maturitas fungsi audit internal di sektor perbankan, termasuk pengembangan sumber daya manusia di bidang profesi audit internal. Dengan demikian, audit internal tidak hanya menjadi instrumen untuk menilai risiko dan pengendalian, tetapi juga alat strategis dalam menjaga integritas dan kesehatan perusahaan perbankan. Saya akan membahas nomor 4. Jelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja industri perbankan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak substansial pada industri perbankan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang seperti yang diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK. Dalam laporan OJK tercatat bahwa selama tahun 2020, sektor jasa keuangan mengalami dampak yang terlihat, dengan penyaluran kredit perbankan mengalami kontraksi sebesar 2,41%, premium asuransi menurun 7,34%, dan piutang pembiayaan mengalami penurunan signifikan sebesar 17,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Meskipun demikian, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dengan baik. Perusahaan perbankan dihadapkan pada sejumlah tantangan baru akibat pandemi, termasuk penurunan permintaan kredit, peningkatan risiko kredit, dan penurunan pendapatan bunga. Selain itu, pandemi ini juga mempercepat adopsi teknologi digital dalam industri perbankan dengan banyak nasabah beralih ke pelayanan perbankan digital sebagai respon terhadap kebutuhan akan transaksi tanpa kontak fisik. Meskipun dihadapkan dengan tantangan, industri perbankan merespon dengan langkah-langkah proaktif. Beberapa bank telah mengimplementasikan program restrukturisasi kredit untuk membantu nasabah yang terdampak secara finansial akibat pandemi. Selain itu, beberapa bank juga meningkatkan investasi mereka dalam teknologi digital guna memperkuat layanan perbankan digital, menyesuaikan diri dengan pergeseran preferensi nasabah dan kebutuhan solusi tanpa kontak. Inisiatif ini mencerminkan upaya industri perbankan dalam mengatasi tantangan yang diakibatkan oleh pandemi dan menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen. Berikutnya saya akan menjelaskan nomor 5, yang terakhir. Jelaskan alur pelaporan audit internal perbankan dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 POJK 03 2019 yang mengatur penerapan fungsi audit internal pada bank umum di Indonesia menjadi landasan untuk pelaksanaan audit internal dalam sektor perbankan. Proses pelaporan audit internal dimulai dengan tahap perencanaan audit, berikutnya mencakup penentuan objek audit, penyusunan program audit, dan penjadwalan pelaksanaan audit. Auditor internal kemudian melakukan pengumpulan data dan informasi, menguji sistem pengendalian internal, serta mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dan tata kelola bank. Hasil audit disusun dalam laporan yang selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti direksi, dewan komisaris, dan otoritas jasa keuangan. Jadi pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan audit internal perbankan meliputi yang pertama adalah auditor internal yang bertanggung jawab untuk melakukan audit dan menyusun laporan hasil audit. Dan berikutnya ada direksi bertanggung jawab atas pengurusan bank dan menerima laporan hasil audit internal. Berikutnya ada dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat pada direksi. Dan terakhir adalah otoritas jasa keuangan bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan di Indonesia termasuk memastikan bahwa bank-bank mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Terima kasih.